Welcome to Tandri Channel. Let's learn together. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Tandri Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai uji beberapa sampel berbeda menggunakan analisis ragam atau analysis of variance. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai one way ANOVA dulu. Ya, jadi analisis ragam atau analysis of variance disingkat ANOVA dibagi menjadi dua, yaitu one way ANOVA dan two way ANOVA. Nah, ini berkaitan dengan banyaknya variabel X atau faktor pembeda dalam analisis yang digunakan atau yang dilakukan. Nah, jika faktor pembedanya hanya ada satu, maka one way ANOVA yang digunakan. Jika lebih dari satu, maka two way yang digunakan. Jadi ANOVA adalah uji perbandingan atau uji perbedaan ketika terdapat lebih dari dua kelompok sampel. Jadi bisa 3 kelompok atau lebih dari 2, ya, atau lebih dari 3. Jadi misalkan pada contoh yang lalu kita membahas uji T2 sampel, hanya ada 2 kelas, uji T2 sampel berbeda, maka jika kelasnya lebih dari 2, 3 atau lebih, maka yang digunakan adalah one way ANOVA. Nah, kita akan membahas mengenai one way ANOVA menggunakan aplikasi atau software Stata. Terlebih dahulu kita lihat uji asumsinya, yaitu ada uji kenormalan atau uji normalitas dari data atau uji normalitas variabel Y-nya. Ada juga yang referensi yang menuliskan bahwa yang diuji adalah residualnya. Nah, kemudian uji kesamaan variance atau homogeneity of variance. Ya. Jadi asumsinya adalah kelompok hendaknya berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau homogen. Nah, kemudian pengamatan saling bebas. Nah, ini prinsipnya dilakukan randomisasi, ya, pada sampel yang dianalisis. Nah, persamaan regresi untuk one way ANOVA seperti ini. Y adalah pengamatan, kemudian mu rataan umum atau parameternya, kemudian beta I adalah yang menyatakan rataan kelompok. Epsilon adalah errornya. Nah, kita masuk pada analisis menggunakan Stata. Kita cek datanya dulu. Nah, misalkan datanya ada seperti ini. Misalkan yang kita uji adalah kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada ketiga kelas, yaitu kelas eksperimen pertama yang menggunakan model PBL, Problem Based Learning, atau model, ya, kemudian yang kedua ada model kelas eksperimen 2 yang menggunakan model RME, yang ketiga adalah kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Nah, datanya kita perlu susun seperti ini. Ya, berbeda dengan uji T2 sampel berbeda sebelumnya, itu bisa kita gunakan data yang tersusun 3 seperti ini. Untuk one way ANOVA itu sama caranya dengan menggunakan SPSS. Kita perlu menyusun datanya seperti ini. Ini kelas pertama, kelas kedua, dan kelas ketiga. Kita copy datanya. Kemudian kita bawa ke Stata. Kita buka data editornya. Kemudian kita paste. Ya.
Di variabel pertama kita tuliskan di sini variabelnya KBKM. Labelnya bisa kita label sesuai dengan yang di Excel tadi, yaitu kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Untuk variabel kedua kita tuliskan kelas. Labelnya bisa kita tulis model pembelajaran yang digunakan. Nah, pada kelas, di sini mengoreksi video sebelumnya terkait dengan UJT, ya. Kita bisa memberikan label pada nilai dari kelasnya ini, ya. 1 itu eksperimen 1, 2 eksperimen 2, dan 3 kontrol. Di sini value label, ya. Jadi kita klik tanda bintang, tanda titik 3, kemudian kita muncul dialog seperti ini. Kemudian kita create variabel, create label, ya. Nah, di sini kita tuliskan eksperimen 1 tanpa spasi, kemudian value-nya 1, add, kemudian OK, kemudian kita create lagi eksperimen 2, kita klik 2, add, OK, create lagi, kontrol 3, add. Oke. Nah, di sini untuk lebih jelasnya, kita bisa mengedit value-nya, ya. Labelnya kita klik, kita tuliskan seperti yang ada pada Excel. Excel yaitu nih model, kita copy saja, kelas eksperimen, ya. Lagi, kemudian yang kedua kita edit model RMA, kemudian yang kontrol kita edit model konvensional. Oke, kita close. Kita balik ke tampilan awalnya, ya. Di sini labelnya tidak valid ternyata, ya. Namun sudah diversikan di atas, ya. Nah, mungkin harus ditulis tambah spasi. Nah, kita abaikan saja. Kita masuk pada langkah pertama, yaitu menguji asumsinya, ya. Nah, secara teori, ya, errornya harus berdistribusi normal, ya. Nah, di SPSS itu kita bisa mengeluarkan error untuk one way, maaf, ya. Di SPSS kita hanya bisa mengeluarkan errornya untuk uji two way ANOVA, ya. Sama juga di Stata ini, sehingga uji normalitasnya yang kita lakukan itu dengan menggunakan data variabel Y-nya, atau dalam hal ini data KBKM-nya. Nah, kita uji normalitas datanya. Kita klik statistik, summary, distribusi, kemudian Shapiro Wilk,
Kita masukkan data KBKM, kemudian klik OK. Nah, ini dia data normalitasnya ya. Nah, Sapirowik 0,145. Kita coba bandingkan dengan yang di SPSS. Lihat di SPSS-nya. Di sini ya, oh iya, mungkin datanya berbeda sehingga hasilnya berbeda ya, kurang lebih sama. Jadi untuk membandingkannya kita lihat nilai probabilitasnya ya. Jika probabilitasnya lebih besar dari alfa 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data telah memenuhi asumsi distribusi normal. Selanjutnya kita uji homogenitasnya. Kita masuk pada summary lagi, kemudian classical test of hypothesis, kemudian robust ya. Jadi ada variance comparison test, ada robust. Nah, variance comparison test ini dilakukan hanya pada 2 kelompok sampel. Sedangkan di sini kita ingin membandingkan 3 kelompok atau 3 kelas, maka kita gunakan robust equal variance test. Nah, di robust ini beberapa referensi menjelaskan bahwa output yang dikeluarkan adalah output menggunakan uji Levene. Nah, kita klik variabelnya KBKM dan grupnya adalah kelas. Kita klik OK. Nah, di sini hasilnya yang dikeluarkan ini mirip dengan SPSS. Ya, coba kita lihat SPSS-nya ya. Nah, seperti ini. Nah, di SPSS juga dia mengeluarkan test homogenitasnya ada 3. Based on mean, based on median, based on trim mean. Ya. Sini nilainya kita lihat sama ya. 0 based on mean-nya 5,3 ya, sama, berarti datanya sama. Untuk probabilitasnya atau signifikansinya 0,006 ya. Kemudian selanjutnya based on mediannya 0,009. Ini menjelaskan bahwa berdasarkan signifikansi uji Levene-nya ya, variansnya itu tidak homogen ya. Varians antar kelompok sampel tidak homogen. Nah, ini tidak berpengaruh pada ANOVA-nya, melainkan pada uji lanjut ANOVA-nya. Jadi uji ANOVA-nya masih kita lanjutkan ya. Namun untuk uji lanjutnya itu perlu kita melihat teori uji lanjut apa yang digunakan ketika variansnya itu tidak homogen. Nah, untuk uji ANOVA-nya tetap lanjut. Uji ANOVA secara umum hanya melihat apakah normal atau tidak. Nah, namun untuk uji lanjut setelah ANOVA itu perlu melihat homogenitas variansnya. Jadi karena sudah normal namun tidak homogen, kita lanjutkan ke one way ANOVA. Statistik, klik statistik, linear model, kemudian ANOVA atau MANOVA, kemudian one way ANOVA. Nah, di respon variabel kita pilih KBKM, variabel Y-nya, kemudian faktor variabel atau faktor pembeda. Nah, kemudian kita klik kelas ya, sebagai variabel faktornya atau faktor pembedanya atau variabel independennya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi,
Jika datanya homogen, maka kita bisa memilih salah satu di antara tiga ini, ya. Namun bisa Anda pelajari, cari tahu mengenai teori ketiga ini. Beberapa pengujian yang sudah saya tuliskan, misalkan kita cari, kita mulai ya dari atas. Ada beberapa kondisi ketika jumlah sampelnya sama, kemudian jadi namanya uji lanjut setelah ANOVA. Di SPSS disebut dengan post-hoc test. Nah, jadi ini adalah beberapa ujinya. Ada uji Skiff, ya, uji Skiff. Uji Skiff ini digunakan ketika jumlah sampelnya itu berbeda, namun variansnya homogen, sama, ya. Nah, jadi yang kelompok sampelnya, jumlah sampelnya berbeda, variansnya sama, maka pakai uji Skiff, Hotberg, ST atau Spiegelfold-Line, uji Tukey, Dunit, ya, Tukey, Dunit. Nah, kemudian jika variansnya berbeda, maka jumlah sampelnya berbeda dan variansnya berbeda, bisa pakai Gemmo-Howell, kemudian Cochrane, Tamhanes, Tamhanes 2 ya, kemudian Tamhanes 3, T3, kemudian uji Dunn, Brown-Forsythe, Dennett T3, kemudian Dennett C, kemudian jika jumlah sampelnya sama dan homogen. Ya, kasus kita jumlah sampelnya itu sama, jumlah sampelnya sama 30, namun variansnya tidak homogen, sehingga kita perlu mencari yang tidak homogen sih. Sampelnya sama tetapi variansnya tidak homogen. Namun kita coba lihat apa yang homogen, yaitu LSD atau HSD. Nah, ini ada di SPSS. Nah, untuk jumlah kasus sama tapi tidak homogen, itu bisa menggunakan uji Dennett T3 atau Dennett C. Ini belum ada kita dapatkan. Saya belum tuliskan, belum saya dapatkan teorinya mengenai Bedfaroni dan Sidak. Nah, mungkin pada kesempatan yang lain kita bahas kembali. Ya, kita keluarkan dulu ANOVA-nya ya. Kita klik OK. Ya. Nah, di sini kita lihat ya analisis variansnya. Juga dia ternyata mengeluarkan uji kesamaan varians yang lain selain uji Levenet-nya tadi. Ya, seperti ini. Ini uji Levenet-nya. Ternyata juga bisa mengeluarkan uji lainnya, itu uji Bartlett. Ya. Ternyata hasil uji Bartlett sama dengan uji Levenet. Nah, uji Bartlett itu lebih kecil juga dari 0,05. Jadi, asumsi homogenitas varians terpenuhi ketika nilai probability-nya itu lebih besar dari 0,05. Dalam hal ini masih lebih kecil dari 0,05. Ini juga lebih kecil sekali. Ya. Jadi uji Bartlett maupun menggunakan uji Bartlett maupun uji Levenet-nya sama-sama tidak homogen atau varians kelompok data, antar kelompok data itu heterogen. Nah, untuk ANOVA-nya sendiri, kita lihat nilai probabilitas ANOVA-nya sebesar 0,000 atau
lebih kecil dari alfa. Nah, apa artinya? Jika lebih kecil, kita lihat hipotesisnya ya. Jadi hipotesisnya yaitu H0-nya tidak terdapat perbedaan. Nah, ini hipotesis. Nah, artinya rata-rata kemampuan berpikir kreatif kelas PBL, RME, dan konvensional itu sama saja. Satunya itu minimal ada satu yang berbeda. Nah, dalam hal ini, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari alfa, maka tolak H0 atau minimal ada satu yang berbeda. Jadi minimal ada satu yang berbeda. Nah, dari sinilah kita perlu melanjutkan uji ANOVA ini, ya, karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, berarti di antara ketiga kelas tadi ada yang berbeda. Nah, itulah gunanya tadi uji post hoc atau uji lanjutnya. Ya. Namun sekali lagi perlu kita mencari teori yang mana yang digunakan, apakah Skiff tadi sudah gagal karena jumlah sampelnya secara teori untuk menggunakan Skiff harus berbeda. Kita asumsikan kita pilih sidak, ya. Kita pilih sidak, ini bisa dipilih semua nih. Kita pilih centang dua-duanya saja, sidak dan Benferoni. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk uji Benferoni-nya kita lihat di sini perbandingannya. Ada satu eksperimen 2 dan dengan kelas kontrol. Nah, ini juga kita lihat untuk ininya ya. Ini nilai signifikansinya ya. Nilai signifikansinya antara 1 dan 2 itu tidak ada perbedaan ya. Karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 sama jadi baris rata-rata kontrol dikurang rata-rata 1 itu negatif ya. Jauh perbedaannya sehingga dia terdapat signifikan. Karena 3 kurang 1 kontrol hasilnya negatif. Secara langsung menjelaskan bahwa rata-rata kelas eksperimen pertama itu lebih tinggi dibanding kelas kontrol. Begitu pula dengan kelas eksperimen kontrol. Jadi yang berbeda hanya eksperimen 1 kontrol, eksperimen 2 dengan kontrol. Eksperimen eksperimen 2 diketahui tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Dalam hal ini kemampuan kreatifnya sama antara siswa yang ada dengan pada kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 sama atau nah, kita lihat yang menggunakan spesies eksperimen 1 dengan kontrol berbeda, eksperimen 2 dengan kontrol berbeda. Nah, eksperimen 1 dan 2 itu berbeda ya, signifikansinya dia menggunakan taman stand. Yang berkontrol dan eksperimen yang lain. Eksperimen tidak ada perbedaan seperti itu.
silakan selidiki kembali kasus ketika di SPSS sudah menyediakan alternatif ketika uji homogenitas heterogeneity ya, namun di Stata belum dituliskan seperti itu, khususnya untuk strata. Nah, ini kita lihat juga ya nilai perbedaan ini atau mean difference selisih minnya tiga dengan satu itu sebesar sama dengan di SPSS sebesar 16,067. Begitu pula dengan selisihnya dengan kelas eksperimen 2. Di sini selisih ekstrim kontrol eksperimen 1. Ini selisihnya kontrol kurang eksperimen. Ini nilainya negatif. Itulah langkah-langkah uji komparasi